Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriana Sri Rahayu dari Mente PT Stek IRP Indonesia dengan nomor NIC 203. Di sini nanti saya akan menjelaskan materi tentang hak akses dan security metric pada modul inventory di ODO 17. Untuk pengertian dari hak akses dan security metric ialah elemen penting yang digunakan untuk mengelola kontrol, akses, dan keamanan data dalam aplikasi ERP atau Enterprise Resource Planning ini. Untuk hak akses sendiri yaitu mengacu pada kontrol yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses fitur atau data tertentu di dalam sistem ODO. Ini bertujuan untuk membatasi siapa yang dapat melihat, mengubah, atau menghapus data berdasarkan peran atau grup pengguna. Dalam ODO sendiri yaitu ada dua elemen, yaitu terkait hak akses. Setiap pengguna dalam ODO diatur dalam grup. Grup ini menentukan hak akses mereka. Misalnya pengguna dengan hak sebagai manajer akuntansi mungkin memiliki akses penuh ke modul akuntansi, sedangkan pengguna dengan peran staf akuntansi mungkin hanya memiliki akses terbatas. Untuk security metriknya sendiri yaitu cara untuk mengorganisir dan merinci pengaturan akses dan keamanan berdasarkan kombinasi grup pengguna, model, dan tidak yang diizinkan. Untuk security metric sendiri sering disebut metrik akses hak yang dapat menunjukkan hubungan antara pengguna dan tindakan yang dapat dilakukan pada data tersebut. Yang selanjutnya yaitu fitur inventory. Fitur inventory dalam ODO 17 adalah modul yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola persediaan mereka secara efisien. Modul ini memungkinkan pelacakan yang canggih dari stok barang, pengelolaan pergudangan, pemrosesan, pengiriman, dan integrasi dengan modul lain seperti pembelian, penjualan, dan manufaktur. Untuk fitur inventory sendiri yaitu menyediakan solusi end-to-end untuk manajemen stok dan gudang, mencakup seluruh proses dari penerimaan barang hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Untuk fitur inventory sendiri mendukung berbagai jenis perusahaan baik yang memiliki kebutuhan sederhana maupun yang memerlukan sistem manajemen stok yang kompleks. Tujuan utamanya yaitu memastikan efisiensi, akurasi stok, dan otomatisasi proses manajemen persediaan. Untuk skenario-nya sendiri yaitu PT Amanah adalah perusahaan dagang yang bergerak di bidang distribusi barang kebutuhan sehari-hari. Perusahaan memiliki beberapa gudang untuk menyimpan produk sebelum didistribusikan ke berbagai pengecer dan konsumen. Untuk memastikan kelancaran distribusi, PT Amanah memiliki karyawan yaitu Fitri dengan tanggung jawab utama memantau persediaan barang di gudang, sehingga memastikan stok selalu tersedia sesuai kebutuhan dan tidak sampai kekurangan stok barang. Untuk kita ke menu dulu, kemudian kita ke setting, kemudian kita pilih pada bagian user atau companies, kita pilih yang bagian user, kemudian kita import record untuk mengimpor data yang sudah kita buat. Saya buat, klik cari data yang mau diimport, yaitu data harga inventory. Kita open dulu. Setelah itu ada fill column atau nama-nama yang kita import tadi, kemudian kita klik import. Setelah itu
tampilan data atau nama-nama yang telah kita import tadi. Selanjutnya yaitu kita akan memberi hak akses pada masing-masing data tersebut pada Anilaika. Nah, untuk user types-nya kita pilih yang bagian internal user. Kemudian untuk bagian sales kita kosongkan. Untuk bagian accounting, manufaktur, semua dikosongkan. Human resource juga kita kosongkan. Setelah itu bagian service juga dikosongkan. Untuk inventory itu kita pilih yang bagian administrator, itu nanti akan sebagai admin. Untuk purchase-nya kita kosongkan. Kemudian untuk marketingnya juga sama, kita kosongkan. Survei-nya kita kosongkan. Kemudian kita scroll ke bagian bawah. Pada bagian extra rights itu contact creation, itu untuk checklistnya kita hilangkan. Kemudian setelah itu klik pada bagian itu, kita klik untuk mengubah atau memberi sandi pada password pada akun tersebut. Nah, untuk passwordnya kita sesuaikan dengan data yang kita buat tadi di awal. Kemudian change password. Kemudian kita klik pada bagian user. Setelah itu lakukan seperti yang tadi, tetapi untuk selanjutnya yaitu pada bagian inventory kita ganti menjadi user. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang awal tadi.
Setelah semua sudah mempunyai akses, kemudian ada tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih pada bagian user, atau kita akan mengetahui grup. Nah, kemudian kita pilih pada bagian inventory administrator. Nah, itu nanti untuk usernya itu cuma Ani Laika, karena Ani Laika sebagai distributor atau mungkin sebagai administrator, maaf. Kemudian untuk inheritnya itu, kemudian untuk menusnya bisa seperti ini. Kemudian view-nya seperti ini. Untuk aksesnya dapat mengakses seperti itu. Kemudian kita klik pada bagian groups. Kemudian kita akan mencari pada bagian inventory yang bagian user. Setelah kita mengetahui, kita klik pada bagian inventory atau user. Nah, untuk usernya itu nanti pada data-data nama yang inventory-nya sebagai user. Kemudian untuk aksesnya bisa mengakses seperti itu. Setelah itu, kita akan mencoba masuk pada akun administrator tersebut. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan atau pergantian administrator yang semula Aina menjadi Fitweb. Untuk inventory overview-nya seperti ini. Kemudian kita ke menu tools seperti itu. Nah, operation dan lainnya. Kemudian kita akan masuk pada bagian akun user. Sama seperti tadi. Kemudian kita klik pada bagian itu. Nah, seperti itu perbedaan dari administrator dan untuk site menu configuration pada administrator user, yaitu yang pertama menambahkan dan melihat data location. Untuk administrator iya, user tidak. Yang kedua menambahkan dan melihat data warehouse. Untuk administrator iya, user tidak. Yang ketiga yaitu menambahkan dan melihat data routes. Administrator iya, user tidak. Dan yang keempat menambahkan dan melihat data rules. Administrator iya, user tidak. Yang kelima, menambahkan dan melihat data operation tips. Administrator iya, user tidak. Dan yang keenam, menambahkan dan melihat data roadway rules. Administrator iya, untuk usernya tidak. Yang ketujuh yaitu menambahkan dan melihat data atribut. Untuk administrator iya, usernya tidak. Ke-8 menambahkan dan melihat data barcode nomenclatures. Administrator iya, usernya tidak. Yang ke-9 menambahkan dan melihat data produk kategoris. Untuk administrator iya, usernya tidak. Yang terakhir yaitu menambahkan dan melihat data ordering rules. Administratornya iya, usernya tidak. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun
dalam pengoperasian kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.